Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amidana bi asrarihi fid dharaini amin. Wal jawazimu thamaniyata asyar Bisa didengar ya suara ana ya, insyaallah. Wal jawazimu thamaniyata asyar wa hiya lam wa alam wa lamma wa alam wa alamma walamul amri wa du'ai wala fi nahi wa du'ai wa in wa ma wa man wa mahma wa idma wa ayyun wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haitsuma wa kaifama wa idzan fi syi'ri khassatan. Nah, wal jawazimu thamaniyata asyar. Nah, amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari itu ada 18. Jadi amil yang menjazmkan menjadikan fi'il mudhari jazm itu ada 18 amil. Yang mana amil yang 18 ini dibagi menjadi dua golongan atau dua bagian. Yang pertama ada amil yang hanya menjazmkan satu fi'il mudhari. Jadi ada yang hanya menjazmkan satu fi'il mudhari, contoh seperti lam yadrib. Jadi yang dijazmkan oleh lafadz lam ini hanya lafadz yadrib. Ada juga golongan yang kedua fi'il amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Mana seperti in yakum zaidun yakum amrun. Nah, in yakum zaidun. Nah, lafadz yakum ini dijazmkan lafadz oleh huruf in yakum zaidun. Yakum amrun. Nah, yakum yang kedua juga dijazmkan oleh lafadz in. Jadi ada amil jawazim yang menjazmkan sekaligus dua fi'il mudhari. Yang mana dua itu yang pertama menjadi syarat, yang kedua menjadi jawab daripada syarat tersebut. Yang pertama yaitu amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari saja. Pertama yaitu lam. Contohnya seperti lam yadrib zaidun. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalabin. Yadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa alamatu jazmihi as-sukunu zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Di situ ada di barisan ketiga contohnya ya, ada lam yadrib zaidun. Lam ini disebut huruf nafi karena dia menafikan dari segi maknanya nafi, dari segi makna. Kemudian wa jazmin karena dia menjazmkan fi'il mudhari. Wa qalabin karena dia mengqalab. Mengqalab itu artinya membalikan. Yang tadinya yadrib adalah fi'il mudhari yang harusnya zaman hal atau istiqbal, ketika ada lam maka dia menjadi menunjukkan zamannya madhi, sudah. Berarti lam yadrib sudah tidak sudah memukul. Maksud tidak sudah memukul maksudnya belum memukul. Jadi lam itu artinya belum. Lam yadrib zaidun, belum memukul zaid. Terus amil yang selanjutnya yang menjazmkan fi'il mudhari hanya menjazmkan satu fi'il, yaitu lafadz lamma. Lafadz lamma ini sama saja dengan lafadz lam. Lamma bimakna lam, artinya sama. Huruf nafi, jazm, wa qalab. Contohnya seperti firman Allah di situ ada di tengah. Lamma yadzuqu adabi. Lamma yadzuqu adabi.
Lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalabin. Yadhuqu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Alamat jazmnya yaitu membuang nun karena yadhuqu kalimat fi'il mudhari yang diakhiri oleh wawu domir jamak, karena di situ ada wawu yang disebut dengan af'alul khamsah, yaitu fi'il mudhari yang diakhiri dengan wawu jamak seperti yadhuqu, atau diakhiri dengan alif domir tasniyah yadhuqa, mungkin kalau ada yadhuqani, atau yang diakhiri dengan ya domir muannasah mukhatabah yadhuqina. Nah, itu af'alul khamsah. Nah, af'alul khamsah yang harusnya tadinya ada nun ketika rofa, tapi ketika jazm maka nunnya dibuang. Yadhuqu asalnya yadhuquna, mereka merasakan. Lamma yadhuqu azabi, mereka belum merasakan siksaku. Yadhuqu fi'lun mudhari'un majzumun bilamma wa alamatu jazmihi hadfun nuni. Ada wa al-wawu domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Adzabi maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatul muqaddarah litisalihi biya il mutakallim al mahdzuf. Jadi adzabi ini dia maf'ul bih daripada yadhuqu, tapi kenapa dibacanya kasroh adzabi? Nah, ini karena dia dimudofkan ke ya mutakalim, ya yang berartikan saya. Nah, itu tapi ya mutakalimnya dibuang. Adzabi asalnya adzabi, ada ya mutakalim, cuma ya mutakalimnya dibuang, dan lafaz adzabi tetap masih dibaca kasroh karena terpengaruh oleh ya mutakalim yang dibuang tersebut, dan maknanya tetap ada, adzabi, siksaku. Amil yang selanjutnya yaitu wa alam, menjazmkan fi'il mudhari. Hanya satu fi'il mudhari. Wa alam ini sebenarnya maknanya sama dengan lam, cuma ditambah dengan hamzah istifham saja. Sebenarnya alam dan lam ini lam sama aja, cuma pakai hamzah istifham. Contohnya alam nashrah laka sadrak. Nah, alam nashrah tuh, alam nashrah fi'il mudhari, nashrah dijazmkan oleh lafaz alam. Alam alhamzatu hamzatul istifham. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalabin. Nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu. Atau alam alhamzatu lil istifhami takriri, bisa alhamzatu lil istifhami takriri. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalabin. Nashrah fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Jadi setiap fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah seperti adribu, atau diawali dengan nun, nadribu, nashrahu, pokoknya setiap dua itu hamzah dan nun, maka fi'il mudhari berarti fa'ilnya itu dhamir mustatir wujuban. Jadi setiap wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban, karena fa'ilnya itu wajib disimpan kalau fi'il mudhari diawali dengan nun atau hamzah. Hamzah berartikan mutakalim, orang yang berbicara, yaitu saya. Kalau nun yang berartikan mutakalim ma'al ghair, orang yang berbicara dan mengajak orang lain, artinya kita. Nah, itu fa'ilnya itu dhamirun mustatirun wujuban, setiap diawali dengan hamzah dan nun fi'il mudhari. Contoh di sini seperti alam nashrah, fi'il mudhari yang diawali dengan nun, maka itu fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban. Bedanya cuma kalau diawali dengan nun takdiruhu nahnu, kalau diawali dengan hamzah seperti kalau asyrah diawali dengan hamzah, maka itu takdiruhu ana.
beda dengan takrirnya aja. Nah, terus hamzah disebut istifham takriri. Istifham takriri ini maksudnya, istifham kan artinya bertanya. Maksudnya istifham takriri ini bukan bertanya tidak tahu, bukan. Ini bertanya untuk kayak menetapkan gitu, bukan bertanya tidak tahu. Itu maksudnya. Mungkin nanti hamzah istifham takriri atau apa itu, ini kaitannya dengan ilmu balaghah sih. Insyaallah nanti kita bahas ya. Terus wa alamma, yang selanjutnya yaitu lafaz alama. Alama sama dengan lama, cuma ditambah dengan hamzah istifham. Contohnya seperti ada di sini, ada contohnya di sini paling atas halaman 51. Alamma uhsin ilaika. Nanti artinya itu seperti tadi, alam dan alama itu huruf nafi jazm qalab yang yang bersama dengan hamzah istifham di takrir, nanti artinya alam nasroh, bukankah kita sudah lapangkan. Nah, jadi bukan bertanya, emang bukan bertanya tidak tahu, jadi kayak mengingatkan atau enggak bisa menetapkan, seperti alam usin ilaika, bisa menyindir juga, alam usin ilaika, bukankah aku sudah berbuat baik kepadamu. Nah, alam usin ilaika, bukankah, jadi gitu, bukankah. Alam alhamzatu lil istifhami takriri, lama harfu naf'in jazmin wa qalabin, uhsin fi'lun mudhari'un majzumun bilam bi alamma wa alamatu jazmihi as-sukun. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Nah, udah kita tadi bahas bahwa setiap fi'il mudhari diawali dengan hamzah di sini uhsin, atau diawali dengan nun tadi seperti nasroh, maka fa'ilnya itu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu nah ana. Kalau ini takdiruhu ana, kalau tadi takdiruhu nahnu. Ilaika, ila harfu jarrin, al kafu dhamirun mutasilun mabniun alal fathi fi mahalli jar. Amil yang selanjutnya yaitu walamul amri dan lam amar, yaitu lam yang bermakna perintah. Jadi fi'il mudhari yang tadinya tidak ada makna perintah, yang hanya ada makna perintah itu hanya fi'il amr. Tapi ketika ada lam ini, maka fi'il mudhari itu bermakna perintah. Mana contohnya? Seperti di sini ada firman Allah, liyunfiq dzu sa'atin. Haruslah berinfak orang yang mempunyai kelapangan dalam hartanya. Jadi perintah liyunfiq, supaya berinfak siapa? Dzu sa'ah, orang yang mempunyai kejembaran kelapangan, orang yang mempunyai harta lebih, berinfak. Nah, liyunfiq ini lamul amri, yunfiq fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam. Liyunfiq dzu sa'ah, yunfiqu jadi liyunfiq jadi sukun, jadi jazm. Lam lamul amri, yunfiq fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Dzu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammati li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhaf. Sa'atin mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarrihi al-kasratu dhahirah. Nah, jadi lafaz dzu ini sudah kita bahas sebelumnya, yaitu termasuk asmaul khamsah. Kawannya lafaz abun, akhun, hamun, fa'fu, nah sama dzu. Kawan-kawannya itu tadi asmaul khamsah. Ketika rofa di sini jadi fa'il, maka rofanya dengan waw dan dia harus diidofatkan, yaitu dzu-nya bermakna sahib. Sahib artinya yang mempunyai. Kemudian terus waddu'ai. Waddu'ai maksudnya yaitu dan lam doa.
lam doa. Lam doa ini sebenarnya lamnya masih lam amr, cuma doa itu minal adna ilal a'la. Orang yang berkata itu rendah, ilal a'la, ke yang maha tinggi, ke yang derajatnya lebih tinggi. Yaitu maksudnya yang doa ini adalah lam doa yang isinya fiilnya itu diisnadkannya kepada Allah. Contohnya seperti liyaqdi alaina rabbuk. Liyaqdi sama dengan liyunfik, fiil mudhari dengan lam amr. Cuma di sini lam amrnya disebut lam doa. Kenapa? Karena dia dinisbatkannya yaqdi ini alaina rabbuk. Siapa? Yaqdi yang menghukumi, rabbuk Tuhanmu. Berarti minal adna ilal a'la, dinisbatkannya dari bawah orang derajat yang ngomong itu adalah derajatnya bawah, ilal a'la, ke derajat yang maha tinggi, yang maha tinggi derajatnya. Liyaqdi alam lamud doa, yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Jadi alamat jazmnya dibuang huruf ilat. Tadinya sebelum ada lam yaqdi ada iyanya. Nah, jadi setiap diingat lagi, setiap fi'il mudhari yang ada iyanya seperti yaqdi, atau ada alif di akhir seperti yakhsha, atau ada waw di akhir seperti yad'u, ketika jazm itu jazmnya dengan membuang huruf ilat. Jadi intinya setiap fi'il mudhari mu'tal akhir yang akhirnya ada huruf ilah, salah satu dari alif, waw dan ya, maka cara menjazmkannya bukan disukun, akan tetapi dibuang huruf ilatnya. Seperti liyaqdi. Alam lamud du'a, yaqdi fi'lu amri fi'lun mudhari majzumun bila wa alamatu jazmihi hadfu harfil illah. Alaina ala harfu jar, na domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahalli jar. Rabbu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah wa huwa mudhaf. Al-kaf domirun mutasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli jar mudhaf ilaih. Jadi liyaqdi alaina rabbuk, mudah-mudahan Allah menghukumi kepada kita. Falamu lamu doa. Terus yang selanjutnya wala finnahi, dan lapad la yang disebut dengan la nahi, larangan. Mana contohnya? Seperti di sini ada dua baris dari bawah, la takhaf, jangan kamu takut. Nah, la ini la nahi, jangan kamu takut. Takhafu asalnya takhafu, jadi la takhaf karena adalah dijazmkan oleh lafaz la. La harfu nahyin, takhaf filun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, ini juga fa'ilnya itu dhamir mustatir wujuban. Jadi setiap fi'il mudhari yang ditunjukkan untuk mukhatab mudzakkar mufrad. Jadi yang ditunjukkan untuk satu laki-laki, mukhatab, orang yang diajak bicara, mufrad satu, dan mudzakkar untuk laki-laki. Nah, seperti takhaf, seperti tadribu yang ditunjukkan untuk satu laki-laki. Nah, itu fa'ilnya wajib dibuang, domir mustatir wujuban, jadi wajib disimpan fa'ilnya. Jadi ada 4 jenis fi'il yang fa'ilnya wajib disimpan, yaitu tadi fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah, fi'il mudhari yang diawali dengan nun, dan fi'il mudhari yang diawali dengan ta tapi yang ditunjukkan untuk mufrad
Tapi yang wajib fa'ilnya disimpan itu hanya fi'il mudhari yang diawali dengan ta yang ditunjukkan untuk mufrad, mudzakkar, mukhatab. Dan juga satu lagi yaitu fi'il amar yang ditunjukkan juga untuk mufrad mudzakkar. Nah, jadi 4 fi'il itu, 3 fi'il mudhari yang diawali dengan hamzah, yang diawali dengan nun, yang diawali dengan ta tapi yang ditunjukkan untuk mudzakkar, mukhatab, mufrad, dan juga fi'il amar yang ditunjukkan untuk mufrad mudzakkar. Wa du'ai, terus dan la du'a. La du'a ini juga sama, maksudnya seperti la nahi, cuma ditunjukkannya kepada Allah, kepada Rabb, kepada Tuhan. Contohnya seperti Rabbana la tu'akhidna. Nah, ini kan Rabbana la tu'akhidna ini kepada kita berdoa. Berdoa dengan tidak ingin mendapatkan sesuatu itu. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tu'akhidna, janganlah ambil kami, maksudnya jangan siksa kami. Rabbana yaitu Rabbana nida. Rabbana Robba munada mudhof mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu dhahirah. Na domir mutasil mabniun ala sukun fi mahalli jar mudhof ilaih. La harfu nahyin atau disebut harfu du'a, bisa dijadikan la du'a. Tu'akhid fi'lun mudhari'un majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Nah, ini juga ditunjukkan untuk mufrad mukhatab mudzakkar satu. Bukan berarti yang ini yang ditunjukkan kepada Allah mudzakkar, bukan, tapi dari segi lafadznya gitu, dari segi lafadznya. Bukan berarti ditunjukkan kepada Allah mudzakkar, tapi dari segi lafadznya sama dengan mudzakkar, mufrad mukhatab. Tadinya tu'akhidu karena ada lafadz la, jadi la tu'akhid. Nah, ulangi lagi, la harfu nahyin tu'akhid atau la harfu du'a tu'akhid majzumun bila wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Na dhamir mutasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbi maf'ulun bih. Nah, sampai situlah berapa itu? Berapa dari lam 1, lamma 2, alam 3, alamma 4, lamur amri 5, wa du'ai 6, wala finahi 7, wa du'ai 8. Nah, 8 ini adalah kelompok amil yang menjazmkan hanya satu fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari yang dijazmkannya itu hanya satu saja. Nah, yang selanjutnya dari wa'in, wama, waman sampai selesai ini adalah amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari 2. Jadi 2 fi'il mudhari yang dijazmkan oleh amil-amil ini. Dari mulai lafadz in. Mana in contohnya? Dan perlu diketahui lafadz in ini kalimat huruf. Sedangkan lafadz yang seterusnya wama, waman, wamahma, wa ayun itu semuanya kalimat isim. Cuma disebutnya isim syarat. Kalau in huruf syarat. Jadi di sini in huruf syarat, wama, waman dan seterusnya adalah kalimat isim syarat. Pertama in, dia menjazmkan 2 fi'il mudhari. Contohnya seperti iyakum zaidun, iyakum amrun. Ada tuh barisan ke-6. Iyakum zaidun, iyakum amrun. In harfu jazmin atau harfun yazimu fi'lain. Al-awwal fi'lu syart wa tsani jawabuh. Yakum fi'lun mudhari'un majzumun bi'in wa alamatu jazmihi as-sukun
Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Yakum fi'lun mudhari'un majzumun bi'in. Jawabu syart atau yakum fi'lul jawab majzumun bi'in wa alamatu jazmi as-sukun. Amrun fi'lun mudhari'un amrun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Wa ma, contohnya seperti ma taf'al af'al. Kapanpun kamu melakukan af'al, maka aku melakukan. Nah, taf'al af'al, fi'il dua-duanya fi'il mudhari' dijazmkan oleh lafaz ma. Dua-duanya tadi ma taf'al af'al itu fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lafaz ma. Taf'al yang pertama jadi fi'il syarat, af'al jadi jawabnya. Kapanpun kamu melakukan, maka aku akan melakukan. Cara i'rabnya sama seperti tadi. Cuma di sini taf'al dan af'al, nah dia fa'ilnya domirun mustatirun wujuban. Yang pertama takdiruhu anta, yang kedua takdiruhu ana. Karena diawali dengan hamzah. Karena udah kita bahas tadi. Taf'al ini termasuk fi'il mudhari' yang ditunjukkan untuk mufrad mudzakkar mukhatab. Contoh yang ambil yang selanjutnya itu lafaz man. Contoh seperti man yakum akum. Siapapun yang berdiri akum, aku akan berdiri ma'ahu berserta dia. Man ismu syartin, ya dari ma dan man ini cuma disebutnya isim syarat, beda dengan in huruf syarat. Man ismu syartin jazimin yazimu fi'laini. Yakum fi'lun mudhari' majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ala man. Atau man ini diawali dengan dia jadi ada i'rabnya gitu. Seperti ma taf'al itu dia jadi mubtada juga gitu. Di sini man juga bisa man mubtadaun mabniun ala sukun, man ismu syart mabniun ala sukun fi mahalli raf'i mubtada. Bisa yakum fi'lun mudhari' majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu huwa yaudu alaman wa jumlatul fi'li wal fa'il fi mahalli raf'i khobarun fi mahalli raf'i khobar dari lafaz man. Akum fi'lun mudhari'un jawabu syart majzumun biman wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Kemudian mahma taf'al af'al. Mahma contohnya seperti mahma taf'al af'al. Kapanpun kamu melakukan, maka akan aku lakukan. Sama cara i'rabnya seperti tadi. Mahma isim syarat, taf'al dijazmkan oleh mahma dan fa'ilnya mustatir wujuban takdirnya anta. Yang kedua fa'ilnya mustatir wujuban takdirnya ana. Wa idma ini huruf. Nah, di sini ada yang beda. Kalau tadi kan isim. Nah, lafaz idma ini huruf seperti lafaz in, dia mah bukan isim. Idma yakum. Idma harfu syart. Yakum fi'lun mudhari' majzumun bi idma. Terus yakum zaidun, yakum amrun, samalah i'rabnya maklum. Idma yakum zaidun, yakum amrun. Wa ayyun. Nah, baru wa ayyun ini isim lagi dia. Dari sekian banyaknya amil yang menjazmkan fi'il mudhari', hanya lafaz ayun yang hukumnya mu'rab. Ayun ini hukumnya mu'rab. Seperti di sini ayyan tadrib adrib. Terhadap apapun kamu memukul, maka aku akan memukul. Ayyan ini dia hukumnya mu'rab. Jadi tergantung amil, bisa dibaca ayyan, bisa dibaca ayun, bisa juga dibaca ayyin, tergantung amil. Beda dengan kalimat-kalimat yang lain yang hukumnya mabni, tidak bisa berubah. Kalau lafaz ayun bisa berubah ayun, ayyan, ayyin, hukumnya mu'rab. Ayyan tadrib adrib. Nah, dia isim yang menjazmkan juga, isim syarat yang menjazmkan dua fi'il.
ayyan maf'ul bih cuma muqaddam, maf'ul bih muqaddam mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Tadrib fi'lun mudhari'un majzumun bi ayyan wa alamatu jazmi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdirhu anta. Adrib juga jadi fi'il jawab ayyan, fi'il mudhari majzumun bi ayyan wa alamatu jazmihi as-sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdirhu ana. Kemudian wa ayyun wa mata. Lafaz wa mata juga ini termasuk isim syarat. Mata takul akul. Kapanpun kamu makan, maka aku akan makan juga. Nah, takul fiil takulu akulu asalnya. Ada mata jadi semuanya menjadi jazm. Mata takul akul. Terus wa ayyana. Yang selanjutnya yaitu lafaz ayyana. Lafaz ayyana contohnya seperti ayyana ma ta'dil a'dil. Kapanpun atau dimanapun kamu adil, maka aku pun akan adil. Yang tadinya ta'dilu a'dilu ini karena ada ayyana menjadi jazm, jadi fi'il syarat dan fi'il jawab. Wa aina contohnya seperti aina ma tanzil anzil. Wa anna contohnya seperti anna tastaqim tarbah. Kapanpun kamu istiqomah tarbah, maka kamu akan beruntung. Penting ini, kita harus istiqomah. Istiqomah terutama kita sebagai pelajar harus istiqomah dalam belajar dan istiqomah selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, tastaqim tarbah. Nah, tastaqim fi'il syarat dijazmkan oleh lafaz anna, tarbah jadi jawabnya dijazmkan juga oleh lafaz anna. Dua-duanya fa'ilnya dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Terus yang selanjutnya wahai suma dan lafaz haisuma. Haisuma contohnya seperti haisuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan. Dimanapun kamu istiqomah, yuqaddir lakallahu najahan, maka Allah akan takdirkan bagimu kesuksesan. Jadi kalau mau sukses kuncinya adalah istiqomah. Haitsu tastaqim, dimanapun kamu istiqomah, yuqaddir lakallahu najahan, maka Allah akan takdirkan bagimu suatu kesuksesan. Kalau ingin sukses, maka kuncinya adalah istiqomah. Haitsuma ismu syart. Terus tastaqim majzumun bihaitsuma wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Yuqaddir fi'il mudhari majzumun bihaitsuma wa alamatu jazmihi as-sukun. Laka la alamu harfu jar, al-kafu dhamirun muttasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli jar. Allahu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Najahan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wa kaifama dan juga lafaz wa kaifama. Contohnya seperti kaifama tajlis ajlis. Lafaz kaifama ini diperselisihkan oleh ulama ahli Kufah dan ulama ahli Basrah. Menurut ulama ahli Kufah, lafaz kaifama ini menjazmkan fi'il mudhari'. Wa mana'ahul basriyuna, tapi menurut ulama ahli Basrah, lafaz kaifama ini tidak menjazmkan fi'il mudhari'. Contoh yang menjazmkan seperti kaifama tajlis ajlis.
bagaimanapun kamu duduk maka aku pun akan duduk. Kaifama berarti ismu syart. Tajlis fi'il mudhari' majzumun bi kaifama wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiru anta. Ajlis fi'il mudhari' majzumun bi kaifama wa alamatu jazmihi as-sukun wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Yang terakhir yaitu wa idzan fi syi'ri khassatan, dan juga lafadz idzan nomor ke-18 daripada amil yang menjazmkan fi'il mudhari yaitu lafadz idzan. Akan tetapi lafadz idzan ini khassatan, khusus, ai akhussu khassatan. Jadi menurut pengarang kitab, menurut al-musannif, aku mengkhususkan lafadz idzan ini hanya di dalam syair. Jadi idzan menjazmkan fi'il mudhari hanya di dalam syair. Contohnya seperti wa idza tusibka khassatun fatahammali. Ini cuma sepotong sih. Sepotong syairan. Wa idza tusibka khassatun fatahammali. Wa idzan. Nah, lafadz idzan ini menjazmkan dua fi'il karena ini di dalam syair. Wa idzan tusibka, jika kamu wa idza tusibka khassasatun, jika mengenai kamu khassasatun, suatu musibah, jika kamu ditimpakan suatu musibah, fatahammali, maka tanggunglah, maksudnya sabarlah. Wa idzan tusibka, idzan ini isim syarat menjazmkan dua fi'il mudhari. Tusib, yang pertama tusib fi'il mudhari majzumun wa alamatu jazmi as-sukun. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun al-fathi fi mahalli nasbi maf'ul bih. Khassasatun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahirah. Fatahammali, fa harfu jawab. Tahammali ini asalnya tahammal, cuma dikasrohkan karena mengikuti wazan syair supaya lagunya pas, jadi fatahammali dijazmkan. Asalnya tahammal. Tahammal ini majzumun bi idzan, jadi jawab daripada idzan. Jadi fi'il mudhari yang dijazmkan lafadz idzan, lafadz tusib dan lafadz tahammal. Jadi itulah selesai jawazim, amil yang menjazmkan fi'il mudhari yang jumlahnya ada 18. Dari 18 tersebut ada yang menjazmkan hanya satu fi'il mudhari, yaitu dari lafadz lam sampai la fin nahyi wa du'ai. Nah, sampai situ itu hanya menjazmkan satu fi'il mudhari. Sedangkan dari lafadz in dan seterusnya sampai lafadz idzan itu menjazmkan dua fi'il mudhari. Dan dari semua amil jawazim ini hukumnya semua adalah hukumnya mabni. Sekalipun di sini ada kalimat huruf, ada juga kalimat isim, ada huruf syarat, ada isim syarat, tapi semua hukumnya mabni kecuali lafadz ayyun. Dan semua amil yang menjazmkan hanya satu fi'il mudhari semuanya adalah kalimat huruf. Sedangkan yang menjazmkan dua fi'il mudhari ada yang kalimat huruf dan ada yang kalimat isim. Yang kalimat huruf cuma ada dua, yaitu lafadz in dan tadi lafadz idma. Hanya lafadz in dan lafadz idma, sisanya adalah isim syarat. Dan khusus untuk lafadz idzan itu hanya di dalam syair kalau dia ingin menjazmkan dua fi'il mudhari. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang selanjutnya yaitu kita masuk ke bab marfu'atil asma'i. Jadi dari sini ke depan cuma ada tiga permasalahan tapi bercabang.
Jadi dari kalimat isim itu terbagi, ada marfu'atil asma. Karena kan kalimat yang mu'rab itu hanya ada dua, fi'il mudhari' dan kalimat isim secara umum. Fi'il mudhari' sudah kita bahas, baik itu mudhari' yang marfu' yaitu ketika tidak ada amil. Ada yang mansub yang mana amilnya ada 10. Ada yang majzum, amilnya ada 18. Nah, sekarang kita mulai masuk ke kalimat isim. Kalimat isim terbagi 3 menjadi ada marfu'atil asma, isim-isim yang dinasobkan. Ada mansubatil asma, isim yang dinasobkan. Marfu'atil asma, isim yang diropakan. Mansubatil asma, isim yang dinasobkan. Ada makhfudatil asma, isim yang dijerkan. Marfu'atil asma ini jumlahnya ada 7 bab. Kemudian nanti ada mansubatil asma, jumlahnya ada 15 bab. Dan yang terakhir makhfudatil asma, jumlahnya ada 3 bab. Atau ada 3 yang menjarkan isim. Babu marfu'atil asma'i. Ini adalah bab yang akan menjelaskan tentang kalimat-kalimat isim yang diropakan. Jadi cara memaknai marfu'atil asma bisa idofat sifat lil mausuf, yakni babu marfu'atil asma ay babul asma al marfu'at. Maksudnya isim-isim yang diropakan. Jadi kayak kebalik itu. Ay babu al asma al marfu'at, isim-isim yang diropakan. Bisa dimaknai mudhof ilaih, mudhof atau idofat bimakna min. Babu marfu'at minal asma, bab yang diropakan dari berbagai kalimat isim. Babu marfu'atil asma al marfu'atu sab'ah. Yang isim yang diropakan itu ada 7 macam. Wahya, yang pertama adalah al-fa'ilu. Yang pertama adalah fa'il. Langsung dengan contoh, ja'a zaidun. Nah, lafaz zaidun fa'il. Atau wal ja'al fata, ja'al qadi, ja'a gulami. Ada beberapa contoh, yang sisanya itu adalah ropanya tapi ropa dengan alamat muqaddar. Ropa domah muqaddar seperti ja'a fi'lu madi mabniun 'alal fathi, jaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah. Kalau ja'al fata, al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Kalau zaidun dhammatul dhahirah. Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Dan maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Yang kedua, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya atau lebih dikenal dengan naibul fa'il. Jadi ada fa'il, ada naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti fa'il. Fa'ilnya dibuang. Contoh, doroba zaidun amron. Zaid memukul, doroba zaidun amron. Zaid memukul amr. Nah, ketika zaidnya yaitu sebagai pelaku yang memukul dibuang dari segi lafadz, maka maf'ul bih amron jadi ropa juga, menggantikan fa'il. Jadi duriba amrun, dipukul Umar. Jadi orang yang dipukul tetap amr. Cuma orang yang memukulnya dihilangkan. Kalau doroba zaidun amron, yang memukul zaid, yang dipukul amr. Ketika dibuang fa'ilnya duriba amrun, tetap yang dipukul tetap amr. Cuma orang yang memukulnya dibuang, tidak disebutkan. Mungkin karena takut menyebutkan orangnya atau alasan-alasan yang lainnya. Wal mubtada'u, yang ketiga marfu'atil asma yaitu mubtada. Wa khobaruhu, yang keempat khobar mubtada. Contoh maklum seperti jaidun qaimun. Jaidun mubtada, qaimun khobar. Wasmu kana, yang kelima yaitu isim kana. Mana? Karena kana ini merupakan isim menasabkan khobar. Seperti kana zaidun qaiman, termasuk amil nasih, amil yang merubah mubtada khobar. Contoh tadinya zaidun qaimun,
Ketika kemasukan lapad kana jadi kana Zaidun qa'iman. Berubah kan Zaidun qa'imun jadi Zaidun qa'iman karena ada kana. Nah, isim kana itu Zaidunnya, kana Zaidun qa'iman dirofakkan. Wa akhwatiha, jadi isim kana dan saudara-saudaranya. Maksudnya saudara-saudara yang pengamalannya seperti lapad kana, yaitu meropakkan isim menasabkan khobar. Wa khobaru inna wa akhwatiha, dan khobar lapad inna dan saudara-saudaranya. Lapad inna juga termasuk amil nasikh yang merubah mubtada khobar. Zaidun qa'imun jadi inna Zaidan qa'imun. Jadi berubah tadi Zaidun qa'imun jadi inna Zaidan, jadi Zaidan qa'imun. Nah, lapad qa'imun khobar dari lapad inna diropakkan. Yang terakhir yang ketujuh watabi'u, pengikut. Watabi'u lil marfu'i, yang tabi', yang mengikuti terhadap kalimat yang diropakkan. Jadi ja'a Zaidun, contohnya ja'a Zaidun al-karimu. Nah, lapad al-karimu ini diropakkan karena mengikuti lapad Zaid. Ja'a Zaidun al-karimu, mengikuti isim yang diropakkan juga. Nah, ini namanya tabi. Nah, tabi ini isim yang mengikuti isim yang diropakkan ada 4 macam. Wa huwa arba'atu asya'a, ada 4, yaitu an-na'tu, yang pertama na'at, contoh yang tadi seperti, atau di sini yang di sini ada contohnya ja'a Zaidun al-fadilu, telah datang Zaid yang unggul. Nah, al-fadilu isim menjadi na'at karena dia mengikuti lapad Zaidun, tabi'un, mengikuti lil marfu ke isim yang diropakkan yaitu lapad Zaid. Atau yang mengikuti ini adalah berupa atop. Atop contohnya seperti ja'a Zaidun wa Amrun. Wa taukidu, atau yang ketiga taukid, contoh ja'a Zaidun nafsuhu. Nah, lapad nafsu mengikuti Zaid. Atau contohnya seperti badal, ja'a Zaidun akhuka. Nah, lapad akhuka jadi badal dari lapad Zaidun. Nah, semuanya ketujuh ini, dari mulai fa'il, maf'ul, maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu naibul fa'il maksudnya, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, dan tabi lil marfu', semuanya nanti ada babnya masing-masing. Nanti ada bab fa'il khusus penjelasannya, ada maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu atau naibul fa'il, semuanya ada babnya masing-masing. Langsung kita masuk aja bab pertama dari marfu'atil asma, yaitu babul fa'ili. Jadi yang pertama adalah bab fa'il. Apa sih yang disebut dengan fa'il? Fa'il secara menurut lughah adalah pelaku gitu. Man qoma bihil fi'lu, terjadinya suatu perbuatan, suatu kejadian atau suatu pekerjaan oleh dia, maka dia disebutnya fa'il. Sedangkan fa'il yang dimaksud di dalam kalimat, di dalam ahli nahwu adalah al-fa'ilu huwal ismul marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu. Jadi fa'il itu adalah huwal ismu. Fa'il itu berupa kalimat isim. Mana contoh seperti, kita ambil contoh ja'a Zaidun. Nah, atau qoma Zaidun. Nah, lapad Zaidun ini adalah isim. Kenapa dia isim? Karena kita sudah bahas sebelumnya bahwa di antara alamat kalimat isim adalah tanwin. Setiap ada kalimat yang ada tanwinnya berarti adalah isim. Al-marfu'u, dia fa'il itu adalah isim yang diropakkan, Zaidun. Kenapa diropakkan? Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelum isim tersebut fi'luhu, fi'ilnya. Jadi sebelum isim ada fi'il, itu namanya fa'il. Jadi setiap isim yang diropakkan dan sebelum ada isim tersebut ada fi'il, maka otomatis isim tersebut adalah fa'il. Ya, berarti ketika ada pekerjaan ada yang mengerjakannya, yaitu fa'il. Qoma Zaidun, qoma berdiri.
Kalau berdiri ini suatu perbuatan, berarti ada yang melakukan perbuatan berdirinya, yaitu fa'il. Zaidun, Zaidun. Sudah berdiri Zaid. Nah, Zaidun ini adalah isim karena di sini ada tanwin. Kemudian dia diropakkan dan disebutkan sebelum Zaidun yaitu fi'il, yaitu lafadz qoma, fi'il madi, atau yaqumu amrun, baik itu fi'ilnya baik itu fi'il madi atau fi'il mudhari atau juga fi'il amr. Jadi itu adalah pengertian daripada fa'il, definisi daripada fa'il menurut ahli nahwu. Jadi intinya menurut ahli nahwu fa'il adalah isim yang diropakan yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya atau yang disebutkan setelah fi'ilnya. Wa huwa ala qismaini. Fa'il ini terbagi dua bagian. Dhahirin wa mudmarin. Ada fa'il dhahir, ada fa'il mudmar. Fa'il dhahir maksudnya fa'il yang terdiri dari isim dhahir. Fa'il dhamir mudmar adalah fa'il yang terdiri dari isim dhamir. Fadhahiru nahu qaulika qama Zaidun wa yaqumu Zaidun. Fa'il dhahir contohnya ya qama Zaidun. Sudah berdiri Zaid. Wa yaqumu Zaidun. Banyak di sini contohnya. Qama Zaidun wa yaqumu Zaidun, terus ke bawahnya tuh contoh semua. Wa qama Zaidani wa yaqumu Zaidani wa qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna wa qama ar-rijalu wa yaqumu ar-rijalu wa qamat Hindun wa taqumu Hindun wa qamatil Hindani wa taqumul Hindani wa qamatil Hindatu wa taqumul Hindatu wa qamatil Hunudu wa taqumul Hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa qama gulami wa yaqumu gulami wa ma asbaha dzalika. Nah, jadi ini contoh-contoh fa'il dhahir, yaitu dengan isim dhahir fa'ilnya. Baik itu berupa isim mufrad seperti Zaid tadi, atau isim tasniyah Zaidani, qama Zaidani wa yaqumu Zaidani, atau jama mudzakkar salim, qama Zaiduna wa yaqumu Zaiduna, atau jama taksir, qama rijalu wa yaqumu rijalu, atau isim mufrad tapi muannas, Hindun, qamat Hindun wa taqumu Hindun, atau muannas tapi muannas tapi tasniyah, qamatil Hindani wa taqumul Hindani, atau jama muannas salim, qamatil Hindatu, atau jama taksir untuk perempuan, qamatil Hunudu wa taqumul Hunudu, atau asmaul khamsah, qama akhuka wa yaqumu akhuka, atau juga isim yang dimudhofkan ke ya mutakalim, qama gulami wa yaqumu gulami. I'robannya maklumlah dari lafadz koma fi'il madi. Kita ulang aja supaya lebih lancar. Koma fi'ilun madi mabniun al fathi dhahir, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i adomatu dhahirah, wa yaqumu fi'ilun mudhari fi'il mudhari marfu'un litajarrudihi, karena kosong. Tajarrud itu artinya litajarrudihi karena dia kosong, tidak ada amil nasib yang menasabkan, tidak ada amil jazim yang menjazimkan, maka fi'il mudhari wajib dibaca rofa. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i adomatu dhahirah. Qama Zaidani. Qama fi'ilun madi mabniun al fathi dhahir, Zaidani fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i al alifu niyabatan anil dhammati li'annahul musanna. Zaidani sama wa yaqumu Zaidun. Wa qama Zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i al wawu niyabatan anid dhammah li'annahu jam'ul mudzakkar as-salim. Ar-rijalu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhammatu dhahirah. Hindun juga sama, al-hindani alamat rafa alif, terus al-hindatu alamat rafa dhammah, hunudu dhammah, akhuka alamat rafa wawu, akhuka fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf, al-kaf domir mutasil mabniun al-fathi fi mahalli jar mudhof ilaih. Kalau qoma gulami, qoma fi'il madi mabniun al-fathi, gulami fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddarah. Nah, jadi setiap isim
yang diidofatkan ke ya mutakalim, maka alamat rofanya domah muqaddarah. Jadi isim mufrad seperti gulami ini diidofatkan ke ya mutakalim, maka alamat rofanya domah muqaddarah. Wa huwa mudhof, ya domir mutakalim atau domir mutasil mabniun ala sukun fi mahalli jar mudhof ilaih. Atau disebutkan juga alasannya gulami fa'ilun marfu'un bidomatin muqaddarah alama qabla ya il mutakallim muni'a min duhuriha istighalul mahal biharakatil munasabah. Di sini disebutkan di syarahnya seperti itu. Atau lebih singkat lagi, gulami fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi domatul muqaddarah muni'a min duhuriha istighalal mahal biharakatil munasabah. Wa ma asbaha dzalika, dan contoh-contoh yang lain masih banyak contoh tentang fi'il madi dan fi'il mudhari yang tentang fa'il dhohir, baik itu dengan fi'il madi ataupun dengan fi'il mudhari. Yang kedua, fa'il yang kedua tadi kan terbagi, ada fa'il dhohir dan ada juga fa'il domir. Fa'il domir ini contohnya nahwu qaulika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtuna wa daraba wa darabat wa daraba wa darabu wa darabna. Nah, ini semua adalah contoh fa'il domir. Jadi fa'il domir itu ya fa'ilnya adalah isim domir. Seperti darabtu. Darab fi'il madi mabniun alal fathil muqaddar. Bisa mabniun ala sukun, bisa dua-duanya. Bisa juga disebutkan litisolihi bidomiril mutaharrikil marfu atau bidomiril raf'i. Litisolihi bidomiril raf'i. Terus tu atau atta domirul mutakallim, atau ta domirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'il. Darabtu, saya sudah memukul. Wa darabna, kita sudah memukul. Wa darabta, kamu satu laki-laki, yaitu kamu untuk satu laki-laki. Wa darabti, kamu untuk satu perempuan. Wa darabtuma, untuk kalian berdua. Kalian berdua sudah memukul, baik itu darabtuma untuk dua laki-laki ataupun untuk dua perempuan ataupun untuk satunya laki-laki satunya perempuan. Darabtuma ini untuk dua orang, baik dua orang itu laki-laki dua-duanya, perempuan dua-duanya, atau satu laki-laki satu perempuan. Wa darabtum untuk jamak laki-laki, kalian. Wa darabtum, kalian sudah memukul. Wa darabtunna, untuk perempuan, kalian untuk perempuan. Wa daraba, dia, menunjukkan ghaib, yaitu domir huwa yang udu ala tergantung. Seperti Jaidun daraba amron, berarti daraba ay domir huwa yang udu ala Jaid. Wa darabat, kalau pakai tak tanis berarti untuk satu perempuan. Kalau tadi doroba untuk satu laki-laki, mufrad mudzakkar ghaib. Kalau ini mufradah muannasah ghaibah. Doroba untuk dua, baik itu dua laki-laki ataupun dua perempuan. Wa darabu untuk jamak laki-laki, wau dhamir jamak. Wa darabna untuk jamak muannas perempuan. Nah, itulah sekitar macam-macam domir atau fa'il domir gitu, fa'il domir. Jadi fa'ilnya di sini dorob fi'il tu adalah fa'il. Dorob fi'il, na adalah fa'ilnya, pelakunya. Begitu pula seterusnya. Ta, ti, tuma, tum, tunna, itu semua adalah fa'il domir.
Sekarang kan jam 1 lagi mungkin ya. Babul naibul fa'il ini nah, bab yang selanjutnya yaitu adalah babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu bab maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya, atau singkatnya disebut dengan naibul fa'il. Bahkan menurut para ulama lebih bagus, menurut ulama-ulama yang lain maksudnya. Menurut ulama-ulama yang lain lebih bagus bukan babul maf'ul tapi babu naibil fa'il katanya. Bab pengganti fa'il. Karena pengganti fa'il tidak semuanya dari maf'ul. Ada juga yang dari dhorob, ada juga yang dari jar majrur. Apa mungkin untuk babul maf'ul mungkin besok aja ya kita teruskan lagi. Kalau sekarang mungkin dianggap cukup. Tinggal kalau ada yang ingin bertanya silahkan.